harta haram itu menyebabkan pertikaian dan permusuhan. Dan begitulah harta ketika sudah termasuki dengan harta-harta yang haram. Tidak ada kolaborasi paling luar biasa yang diinginkan oleh setan kecuali godaan setan itu berpadu dengan kolaborasi harta yang haram. Karena harta yang haram itulah yang menyebabkan kurangnya keberkahan pada kehidupan berumah tangga. Tidaklah terjadi pertengkaran, pertikaian, konflik yang tidak ada habisnya kecuali masuknya harta yang haram. Sambilkan sebuah kisah nyata tentang ini. Ibu dan bapak, ada sebuah kisah nyata yang terjadi. Ada sebuah riwayat dari Nabi Isa. Nabi Isa itu berjalan bersama seseorang yang menemaninya dalam safar. Di dalam safar itu ternyata orang yang menjadi temannya Nabi Isa itu mengambil rotinya Nabi Isa, itu haknya Nabi Isa, diambil, dicuri. Nabi Isa lalu bertanya, siapa yang mengambil rotiku? Orang itu tidak menjawab dan tidak mau mengaku, saya tidak tahu. Siapa yang mengambil rotiku? Saya tidak tahu. Siapa yang mengambil rotiku? Aku tidak tahu. Sampai akhirnya dengan mukjizatnya Nabi Isa, dia memegang sesuatu lalu menjadi emas. Setelah menjadi emas, lalu Nabi Isa berkata, siapa yang mengakui mengambil rotiku, aku berikan hadiah emas. Lalu orang itu langsung berkata, saya yang mencuri rotimu. Nabi Isa menepati janjinya, ini emas buat kamu, tapi sudah ya firaq. Tidak ada lagi kebersamaan antara saya dengan kamu, karena kamu telah berkhianat. Lihat, dari roti yang haram itu menyebabkan pisahnya beliau dengan Nabi Isa. Emas itu akhirnya digenggam sama dia dan Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang itu senang sekali mendapatkan emas sebesar batu, dengan harapan bahwasanya dia telah menjadi orang kaya raya. Lalu ketika dia sedang merasakan sukacita, kegembiraan mendapatkan emas itu, tiba-tiba ada 3 orang masuk pada hutan yang sama dan melihat orang itu bersama emasnya. 3 orang ini langsung berkata, ada orang bawa emas, yuk kita bunuh aja, kita ambil emasnya. Langsung begitu mudah 3 orang ini membunuh orang tersebut. Orang itu mati di samping emas. 3 orang ini senang, ayo kita bagi emasnya. Lalu mereka merasakan lapar pada perutnya. Lalu 3 orang ini berkata, yuk kita cari makan dulu yuk, sebelum kita membawa emas ini keluar dari hutan. Ayo. Lalu 2 orang itu mencari makanan, yang satu menjaga. 2 orang ini ketika membeli makanan, 2 orang ini ngomong, bersekongkol, inilah harta apa? Harta haram itu selalu menyebabkan banyak sekali kejahatan. 2 orang ini yang mencari makan berkata, kalau emas itu dibagi 3, bagian kita jadi sedikit. Gimana kalau emas itu kita bagi 2 saja? Lah terus teman kita bunuh. Kita kasih makanannya racun. Setelah kita makan. Ternyata temannya menyatakan, setuju, saya setuju. Akhirnya mereka makan kenyang, mereka bungkus 1. Dikasih racun. Mereka balik. Ternyata 1 orang temannya yang menjaga emas pun punya pikiran yang sama. Ini emas ini kalau dibagi 3, terlalu sedikit. Sudahlah, saya kuasai aja. Akhirnya apa? Dia merencanakan pembunuhan, Pak. Di samping jalan menuju tempatnya dipasangi jebakan-jebakan yang bisa menyebabkan kematian. Dia berharap 2 temannya yang akan datang itu nanti terjebak dan mati seketika. Sebagaimana jebakan pemburu ketika menjebak hewan piaraan atau hewan buruan. Akhirnya 2 orang temannya datang dan akhirnya terjebak, mati. Seneng dong. Emas itu saya akan kuasai sendirian. Ketika dia akan membawa emas itu sendirian, dia ingat, perutnya lapar, dimakan tanpa dia ketahui bahwasanya makanan itu ada racun. Makan, mati. 4-empatnya mati. Emasnya masih ada, 4 orang mati. 1 orang temannya Nabi Isa yang berkhianat ketika mengambil roti yang miliknya Nabi Isa. 3 orang ini. Ketika Nabi Isa sudah menyelesaikan hajatnya, beliau melewati kembali rute itu. Apa perkataan Nabi Isa ketika mendapati emas itu bersamanya ada 4 orang yang mati? Hakada taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah dunia yang haram itu memperdaya para pemiliknya.